Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tingkat penerimaan kuliah daring mahasiswa hubungan internasional angkatan 2020 Universitas Brawijaya di masa pandemi COVID-19. Untuk kelompoknya ada Maulisa Prahastuti, 2 Muhammad Rajat Angkasa Jati, dan Putra Nusa Bangsa. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian latar belakang. Jadi peningkatan dan penyebaran kasus COVID-19 yang luar biasa di Indonesia mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan berupa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan PSBB ini mencakup pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, serta peliburan tempat kerja dan sekolah. Kegiatan dari yang tadinya sebelum pandemi dilakukan secara luring, kini dialihkan total menjadi daring. Pengalihan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh ini dinilai menjadi solusi yang tepat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa dari virus COVID-19. Tetapi keterbatasan dalam proses belajar mengajar ini kemudian tidak lepas dari munculnya persoalan terkait penerimaan kuliah daring. Next slide. Berdasarkan pemaparan latar belakang tadi, muncul suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat penerimaan kuliah daring mahasiswa HI angkatan 2020 UB di masa pandemi COVID-19. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat penerimaan kuliah daring mahasiswa HI angkatan 2020 UB di masa pandemi COVID-19. Next slide. Untuk kerangka pemikirannya sendiri, beberapa penelitian serupa terkait bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran perkuliahan daring di masa pandemi telah banyak dilakukan. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Amaliyah Ahmad di tahun 2020. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan suatu teori yang menyatakan bahwa pembelajaran daring yang belum efektif dan efisien tidak ingin dilakukan oleh mahasiswa secara terus-menerus karena mempengaruhi pemahaman belajar mahasiswa dan dalam penyelenggaraannya masih terdapat faktor penghambat seperti jaringan, kuota, dan perangkat elektronik yang terbatas. Dalam penelitian ini, kami mencoba untuk menguji keabsahan dari teori tersebut. Next. Pada penelitian tingkat penerimaan kuliah daring mahasiswa hubungan internasional angkatan 2020 UB di masa pandemi COVID-19, peneliti berhipotesis bahwa mahasiswa HIUB 2020 tidak menerima adanya perkuliahan daring dan lebih berharap untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara luring. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada tipe dan ruang lingkup penelitian. Di sini kami menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana dalam melakukan penelitian, proses hipotesis, turun lapangan, analisis data-data, serta kesimpulannya menggunakan aspek perhitungan, pengukuran, rumus, dan juga data-data yang berbentuk numerik pasti. Ruang lingkup yang kami ambil adalah mahasiswa HIUB angkatan 2020. Nah, dari seluruh mahasiswa HIUB 2020 tersebut, kami mengambil minimal 10% dari seluruh populasi. Adapun yang kami analisa dari sampel yang kami ambil adalah bagaimana tingkat penerimaan kuliah daring mahasiswa HI angkatan 2020 Universitas Brawijaya di masa pandemi COVID-19. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan metode kuesioner. Simple random sampling adalah pengambilan sampel dari individu atau anggota tertentu dari seluruh populasi yang dipilih secara acak atau random. Sedangkan kuesioner adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data-data berupa jawaban dari responden. Kuesioner dianggap sebagai cara pengumpulan informasi dalam lingkup besar yang relatif cepat, murah, dan juga efisien.
Next. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data penelitian di sini kami bagi menjadi 3 aspek, yaitu antusiasme dalam kuliah daring, fasilitas dalam kuliah daring, dan penerimaan kuliah daring itu sendiri. Adapun kategori dalam penjabaran 3 aspek tersebut, yaitu kategori pertama, mahasiswa berantusias dalam kuliah daring, namun fasilitas tidak mendukung dan tidak menerima adanya kuliah daring. Kategori kedua, mahasiswa berantusias dalam kuliah daring dan fasilitas mendukung, namun tidak menerima adanya kuliah online. Yang kategori ketiga, mahasiswa berantusias dalam kuliah daring, fasilitas tidak mendukung, namun menerima adanya kuliah daring. Kategori keempat, mahasiswa berantusias dalam kuliah daring, fasilitas mendukung, dan menerima adanya kuliah daring. Kategori kelima, mahasiswa tidak berantusias dalam kuliah daring, namun fasilitas mendukung dan menerima adanya kuliah daring. Kategori yang keenam, mahasiswa tidak berantusias dalam kuliah daring, fasilitas tidak mendukung, namun menerima adanya kuliah daring. Kategori ketujuh, mahasiswa tidak berantusias dalam kuliah daring, fasilitas mendukung, namun tidak menerima adanya kuliah daring. Dan kategori ke-8, mahasiswa tidak berantusias dalam kuliah daring, fasilitas tidak mendukung, dan tidak menerima adanya kuliah daring. Dari kategori tersebut kami dapat menemukan jawaban apakah mahasiswa menerima perkuliahan daring atau tidak menerima perkuliahan daring. Selanjutnya ada sistematika. Sistematika dalam penelitian kami adalah pertama kami membuat kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kami menggunakan aplikasi Google Form. Selanjutnya kami menyebarkan tautan Google Form tersebut ke seluruh mahasiswa HIUP angkatan 2020 untuk mendapatkan jawaban. Setelah mendapatkan jawaban dari responden, kami mengelompokkan jawaban tersebut ke dalam beberapa kategori yang sudah saya jelaskan di atas. Dan selanjutnya kami mengolah data-data tersebut menggunakan software Excel untuk membuat grafik presentase. Nah, dari grafik tersebut kami mendapat jawaban apakah mahasiswa HIUP menerima adanya perkuliahan daring atau tidak. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Nah, dari kuesioner yang sudah kami sebarkan, ada 20 responden yang mengirim jawaban. Dari para responden tersebut, kami mengelompokkan ke dalam kategori yang sudah kami jelaskan di atas. Data menunjukkan kategori 1 berjumlah 4 orang, kategori 2 berjumlah 5 orang, kategori 3 berjumlah 0 orang, kategori 4 berjumlah 4 orang, kategori 5 berjumlah 1 orang, kategori 6 berjumlah 0 orang, kategori 7 berjumlah 4 orang, dan kategori 8 berjumlah 2 orang. Nah, di sini saya sudah menampilkan grafik dari data-data yang sudah kami olah sebelumnya. Dari grafik di atas bisa dilihat ada sebanyak 20% yang masuk ke dalam kategori 1, 25% yang masuk ke dalam kategori 2, 0% yang masuk ke dalam kategori 3, 20% yang masuk ke dalam kategori 4, 5% yang masuk ke dalam kategori 5, 0% yang masuk ke dalam kategori 6, 20% yang masuk ke dalam kategori 7, dan 10% yang masuk ke dalam kategori 8. Dan bisa disimpulkan bahwa kategori yang memimpin adalah kategori 2 dengan presentase sebanyak 25%. Next. Oke, untuk yang terakhir ada bab 3 yaitu penutup atau kesimpulan. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa memang benar mahasiswa HIUP 2020 tidak menerima adanya perkuliahan daring dan lebih berharap untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara luring. Mahasiswa HIUP 2020 tidak menerima adanya perkuliahan online disebabkan 3 faktor. Faktor yang pertama adalah kondisi rumah yang menurut mereka tidak mendukung dalam proses perkuliahan secara daring. Faktor yang kedua adalah terkait fasilitas di mana mahasiswa HIUP 2020 merasa kesulitan dalam penggunaan aplikasi sebagai sarana perkuliahan daring. Dan faktor yang terakhir adalah keinginan mahasiswa HIUP 2020 untuk merasakan bagaimana perkuliahan yang dilakukan secara luring. Oke, mungkin dari kelompok 8 itu saja. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 8 kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Stop record.